Menguatkan karakter itu bisa dengan cara kita harus punya positive mind. Baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi karakter, baik dari sisi energi, Bapak Ibu harus lebih kuat. Padahal sebenarnya mereka akan bela-belain beli kuota ketika mereka ingin main Dota, main game. Mereka mau akses YouTube, mereka akan beli kuotanya. Jangan pernah ukur rezeki dari banyaknya rupiah yang didapatkan. Ini jangan gitu. Kenapa? Supaya bagus itu kita tuh harus lihat kita tuh mau yang mana. Kalau kita mau itu kan kok iso. Selanjutnya kita akan memasuki pada acara inti, yaitu pemaparan materi pada workshop penguatan karakter oleh Bapak Erik Hadi Saputro Eskom MM. Kepada yang terhormat Bapak Erik Hadi Saputro Eskom MM, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputro 11 tahun. Inspira sudah menulis tulisan 201 tulisan di Republikan tiap Jumat. Tapi sepertinya Bapak Ibu juga bukan pembaca. Oke, alhamdulillah silaturahmi pada banyak orang di Indonesia. Selain di Amikom, saya juga sebagai tim dosen di Fakultas Kedokteran UGM, khususnya mata kuliah SDM dan Leadership, wabil khusus S2 Magister Manajemen Rumah Sakit, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain. Jadi banyak mahasiswa saya itu dokter-dokter dan pimpinan-pimpinan rumah sakit di Indonesia. Jadi kalau lihat wajah-wajah dokter itu beda ya, terawat dan penuh perawatan. Kalau saya ini wajah air hujan, kalau Ustadz kan wajah air wudhu, beda. Oke. Nah, sampai saat ini aktif memberi inspirasi, motivasi di badan di Republik Indonesia, di kementerian. Ya, sering banget. Ini BPKP, auditor negara 200 orang sebelum COVID. Kalau COVID kemarin online. Ya. Ini teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Saya kalau ngisi orang pajak itu senang tapi diem. Senang diem. Jadi kalau foto itu mereka tuh tidak ada yang susah gitu, senyum semua. Karena level-level seperti ini, ya, ini sudah level kepala seksi atau kasubag. Ya. Ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia, gaji per bulan 25 juta. Nggak usah dipikirin Bu. Itu belum tunjangan kinerja ya. Makanya saya bilang tadi wajah mereka ini senyum-senyum ya, wajah dosen tuh ya kayak gini. Aktif ya. Nah kalau ini bos-bosnya, kepala-kepala terbanyak ya. Ini teman-teman di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, ini teman-teman di Polda, Dimnas Polda, kemudian semua polwan. Makanya kalau saya berkendara, saya pasti share log sama yang undang supaya, karena saya nggak mau terlalu tergesa-gesa. Karena kalau traffic light saya langgar, harga saya langgar, ditangkap polwan saya nggak enak. Nggak enak saya. Ini di Mabes Polri. Hari ini ketemu Bapak Ibu. Senang sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia gini, membangun karakter siswa. Saya share tulisan saya waktu saya diminta untuk memberikan penguatan untuk teman-teman paskibraka. Jadi yang dimaksud power di sini ya, itu adalah begini. Menguatkan karakter itu bisa dengan cara kita harus punya positive mind. Ini tadi. Yang kedua adalah optimis selalu dibangun. Yang ketiga willingness, ingin memberi terus yang terbaik. Yang keempat antusias terus. Yang kelima refill. Refill itu isi ulang terus ya. Dicas, kayak handphone itu dicas terus. Nah, satu-satunya insya Allah sampai 10, 30 maksimal. Karena izin jam 11-nya di Bank Bantul ya, Dinas Perdagangan ada acara memberikan motivasi pengelolaan pasar untuk para pengelola pasar sebantul PTD pasar. Nah, jadi Bapak Ibu begini, we cannot control the wind. Nah, ini yang harus dipahami. Bapak Ibu itu tidak bisa kontrol arah angin. Dia mau dari selatan, mau dari timur, mau dari barat, mau dari tenggara, selatan, barat daya, timur laut, nggak bisa. Termasuk COVID juga nggak bisa. Termasuk apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di rumah, Bapak Ibu juga nggak bisa.
ngapain mereka di rumah, nggak bisa. Tapi sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang leader di masa depan, sebagai orang yang ada panggilan jiwa bahwa hidup ini memang tidak semuanya harus diukur dengan uang. Apa yang harus kita lakukan? We can adjust ourselves. Kita bisa menyesuaikan layar kita mau kemana, gitu. Ketika Bapak Ibu memilih bekerja di sekolah, menjadi guru, ada hal-hal kebaikan, energi positif yang Bapak Ibu harus tahu bahwa dalam hidup itu nggak hanya masalah uang. Akhir September yang lalu, saya diminta sama Darut Tauhid secara nasional sharing dengan Agib, dengan Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan itu pakar neuroparenting. Dan besok subuh juga jam 5 pagi diminta juga live di acara MK paginya Agib bersama ketua yayasannya Darut Tauhid sama kepala SMK Darut Tauhid. Jadi Darut Tauhid itu punya SMK. Masuknya murah, 30 juta. Per bulan itu hanya 3,5 juta SPP per bulan. Tapi antri banyak. Nah, besok saya dengan kepala sekolahnya, dengan ketua yayasannya dan Agib cerita. Nah, jadi kalau Agib bilangnya gini, masa kayak gini itu ibarat sedang mengasah gergaji. Jadi siapa yang terus mengasah, dia akan semakin tajam, Pak. Tapi di masa Covid yang kayak gini, gak ada yang bertambah, follower gak nambah, subscriber gak nambah, ilmu gak nambah, yang nambah cuma berat badan. Makan keluar, landing, landai, gak dapat apa-apa, tumpul, tok isi. Nah, kalau Dr. Aisyah Dahlan tuh mikirnya gini. Jadi yang namanya hidup itu, Bapak Ibu ya, orang tua itu punya dua kelebihan. Jadi orang tua ya, punya dua kelebihan. Orang tua apa? Yang pertama adalah orang tua itu punya wisdom dan pengalaman. Makanya orang tua itu pasti akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan pada nasihat. Jadi kalau kita ketemu orang tua, pasti yang keluar adalah kamu jangan gitu, bok kayak gini. Pasti itu yang keluar dari orang tua. Itulah namanya tacit knowledge. Tacit knowledge itu gini, kemampuan yang terbatinkan. Kalau explicit knowledge, kemampuan yang dituliskan, kemampuan yang sudah jadi buku. Tapi kalau tacit knowledge, contohnya gini, Pak Rahmat Santoso pindah dari SMK Negeri 1 Sedayu. Begitu beliau pindah, maka kemampuan yang melekat pada Pak Kepala Sekolah itu pindah. Makanya Bapak Ibu sering lihat, kalau ada orang bagus, kemudian dia pergi dari tempat ini dan pindah, yang pindahnya jadi bagus, ini jadi biasa, itulah namanya tacit knowledge. Kemampuan yang ada pada orang itu. Dan ini mahal. Dan rata-rata itu mesti punya wisdom dan pengalaman. Nah, sementara kita, anak muda, anak muda, sampai sini ya, itu punyanya juga dua. Makanya saya kasih generasinya Z. Kalau bilang muda semua bilang muda. Tinggal mudanya waktu itu generasinya X, Y, Z atau baby boomers kan gitu. Termasuk anak-anak kita itu punyanya apa? Dua, Pak. Energi besar, berani. Makanya kalau guru yang muda, nasihat yang muda, isinya kan cuma kowe wani tenan, ayo sisan. Langsung dia kenapa? Karena dia punya mau. Kalau orang tua, buat kowe iki yo sabar. Hidup ya begitu ya. Cinta itu datang dan pergi. Bonggoh-bonggohnya itu. Hidup itu ya begitu. Karena ini kok katanya tak tahu saya kok. Ingin kesini. Ya hidup dia gitu. Makanya kalau milih seseorang itu jangan milih yang gantengnya toh. Kenapa? Kecewa. Banyak teman-teman saya yang pilih laki-laki ganteng itu paling orang ganteng itu bertahan cuma 10 tahun. Setelah itu beratnya tembam, pipinya tembam.
Jadi ganteng toh itu jangan. Tapi kalau enggak, suatu saat akhirnya dan telah memilih laki-laki menikah dengan seorang laki-laki yang jelek, insya Allah dia akan awet selalu. Sudah awet. Siapa? Jangan diteruskan, Anda bisa menangis nanti. Oh, iya. Sekalian, Pak. Supaya lega. Tapi yakinlah, Mbak, satu pintu tertutup, yakinlah akan ada pintu lain yang dibukakan untuk kita. Amin, amin. Tapi pertanyaannya adalah mengapa kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah merasakan ada pintu lain yang dibukakan untuk kita? Jawabannya sederhana, karena kita terlalu fokus sama pintu yang ditutup. Ya, inilah sama yang terbuka itu ya. Kenapa bukan dia? Mesti ada alasan mengapa itu terjadi. Jadi, kalau energi positif gini, mesti ada alasan mengapa semua itu terjadi. Saya sudah terjadwal lama, sebulan lebih, itu akan mengisi di Bak Bantul jam 11. Rumah saya di Kalasan. Jadi kalau dari Purwata ke sana itu ya kira-kira bisa 1 jam. Tiba-tiba Pak Arifin Hafiz ngechat, bisa nggak Pak Erik ngisi di SMK 1 Sedayu acara penguatan karakter siswa? Pak, kalau jamnya jam 8 sampai 10.30 saya bisa. Terus dia mengatakan, oh iya Pak, kami jam 9 sampai 10.30, acaranya di Hotel Balai Catur. Saya cek hotelnya, loh, kok posisi hotel ini mendekatkan saya ke Bang Bantul? Loh iya kan? Jadi saya dari rumah lebih dari sini, dan ini lebih dekat dari Kalasan dibanding dari sini. Di sana lebih dekat. Itu, jadi semua itu kenapa putus, kenapa menikah, itu mesti ada alasannya. Karena Allah itu sedang menyiapkan yang lebih baik. Terus saya ngomong, tapi kan dia yang terindah Pak. Yang terindah, jangan pernah bilang mantan terindah. Yang indah adalah yang menjadi istri, yang menjadi suami. Itu yang terindah. Tidak pernah ada mantan terindah. Itu namanya tidak move on. Ya? Nah, saya kasih rumusnya. Makanya Bapak Ibu sebagai orang-orang yang berada di bidang kesiswaan, saya menyarankan Bapak Ibu harus jauh lebih sehat, jauh lebih kuat dibanding siswanya. Baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi karakter, baik dari sisi energi, Bapak Ibu harus lebih kuat. Bahkan lebih punya energi positif. Mengapa? Ini kemarin kurva ini saya tunjukkan di SMA 8 Jogja. Di Layota guru matematika protes. Pak Arif itu kurvanya kebalik. Loh, saya begini kurvanya. Gini matematika, betul Pak. Tapi saya tidak ngajari matematika. Saya cuma ngajari matematika hidup. Jadi matematika hidup itu gini Pak. Sesuatu itu kalau negatif, bahkan jadi racun ya. Tahu nggak hasil terbaik yang kita dapatkan? No. Jadi kalau kita itu nangani siswa dan bawaan kita cuma ngamuk, susah, dari rumah kita sudah alah canggih meneh. Kita sudah yes, kali ini yes, tenang ya, selanggar langsung ya kan, kita langsung kalau enggak pasienmu langsung bilang pasien bahkan. Kalau kita udah capek menghadapi sesuatu itu kok udah nggak nyaman, udah nggak enjoy Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hasil yang kita dapatkan no. Jadi maksud dari kurva ini adalah pendekatan negatif. Hasil yang dia dapatkan tertingginya itu adalah no netral. Jadi saran saya, Mbak, jangan sampai negatif. Misalnya kita nggak jadi, maaf ya, atau dia pergi dengan tipinya, dalam hati saya, sayang sekali. Sepertinya pribadi yang hebat ini memang bukan untukmu. Begitu aja. Karena memang isi apa yang dipakai.
Saya kasih contoh lah ya. Saya kasih contoh gini. Ini sebelum saya bahas yang kenapa energinya positif. Generasi Z itu kan generasi mobile. Apa yang dia lakukan dikit-dikit mobile. Jadi sebenarnya saya sudah tahu banget alasan mereka kenapa nggak nyaman belajar online, kenapa mereka nggak nyaman, karena alasannya mereka tidak punya kuota. Padahal sebenarnya mereka akan bela-belain beli kuota ketika mereka ingin main Dota, main game, mereka mau akses YouTube, mereka akan beli kuotanya. Cuman kalau belajar, mereka nggak mau kuotanya ini sia-sia hanya mendengarkan ceramah pembelajaran gitu loh. Habis kuotanya, makanya dia matikan kameranya, dia matikan audionya supaya lebih hemat. Sama Pak, 40 mahasiswa saya matikan kamera semua, matikan audio semua. Bahkan ada mahasiswa itu yang cerdas, tinggal fotonya yang di close up, standby, kemudian namanya diganti dengan connecting titik-titik. Saya pikir dia connecting terus, gak masuk-masuk. Padahal namanya dirinya connecting titik-titik. Saya kan berkata, oh gak masuk-masuk ini anaknya. Dan saya pun akhirnya gak nanya ke dia, karena dia gak connect-connect kan gitu kan. Karena dia, gak mungkin saya tanya dia, mas ini apa? Tapi gak mungkin, karena dia gak connect-connect. Terakhir, oh ternyata starting. Mati semua kamera, mati semua audio. Tinggal saya sendirian dulu. Saya marah nggak? Loh, kalau saya marah, enggak, hasil terbaik saya nol. Saya susah, hasil terbaik saya nol. Ini terbaik loh, bisa-bisa minus Pak. Susah. Anak jadi kena. Istri nggak tahu apa-apa yang jadi kena. Curhatan di story sebagainya. Isinya cuma curhat. Itu kalau kita ya udah, mereka matikan audio semua, mereka matikan video semua, saya ngomong aja. Marah mas? Enggak. Marah Pak Erik? Enggak, saya enggak marah. Enggak. Saya rekam aja Pak. Selesai saya kasih opening, saya kasih closing, upload YouTube, selesai. Nah video kayak gitu aja diupload loh, netizen tuh nggak jelas. Yang bagus pakai animasi punya teman saya nggak ditonton, yang biasa-biasa bisa viral. Jadi kan saya positif aja. Anda nggak dengar saya nggak masalah. Saya tinggal ngomong aja sambil rekam diri saya, nanti upload di YouTube. Yang kedua, mereka nggak mendengar saya, mereka mematikan kamera. Bagi saya nggak masalah. Saya itu sudah 11 tahun siaran di radio dan saya biasa tidak didengarkan. Jadi orang mau dengar, nggak dengar, nggak ada urusan. Ustaz mau dengar saya, nggak dengar saya, jatuh saya sampai 10.30, saya ngomong sampai 10. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ingin memelihara ini. Kalau kita memelihara ini, nanti hasil yang kita dapatkan adalah kebaikan yang tidak terhingga. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan siswa, jangan anggap ini masalah pribadi Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi nggak nyaman gara-gara Pak menganggap ini masalah Bapak. Ini persoalan sekolah. Jadi ngapain susah ngadapin anak? Disinggung dikit dia lu marah. Karena ngapain tersinggung? Itu persoalan semua, bukan persoalan kita. Kita nggak akan bisa jadi superhero dengan sendirian. Nggak bisa. Bareng-bareng kan. Oh nggak mau ya sudah. Enjoy aja. Nanti saya ajari caranya. Langsung tahu ini bener apa enggak, bohong apa enggak, kita ajari. Ketemu itu yang kemarin itu yang keberapa? Yang keberapa? Yang pertama. Si cowok itu yang pertama atau yang keberapa? Yang keberapa itu? Tapi sudah ada yang dekat ya sekarang. Sudah ada ya. Walaupun mungkin yang mendekat sekarang ini kelihatannya belum, menurut Anda ya, belum sebaik yang sebelumnya. Ini menurut pandangan Anda, ya kan? Ya jujur. Ya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi itu kan. Nah, jadi mereka itu adalah mobile generation, dikit-dikit mobile, dikit-dikit apa yang terjadi upload, apa-apa enggak. Mahasiswa saya itu habis UAS nggak bisa update status. Tuhan saja menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuan. Ini dosen menguji mahasiswanya di luar batas kemampuan. Di hashtag dosennya, ini kan disebutkan. Di hashtag dosen. Nah, maka kita jangan mau kayak gitu Bapak Ibu. Kita harus ya udah sisi-sisi religius dalam hidup itu mesti selalu ada. Kalau Bapak Ibu mendampingi siswa dan mengatakan, ya saya mendampingi ini, niat saya ya bagaimana caranya, saya anggap anak saya sendiri, saya dampingi dia, saya keluarkan energi, saya bantu dia. Karena mana tahu suatu saat nanti kebaikan yang Bapak Ibu lakukan balik lagi kepada Bapak Ibu kan gitu. Jadi baiknya kita kepada seseorang itu sebenarnya kita sedang menanam investasi untuk kita sendiri sebenarnya. Care-nya kita kepada seseorang itu sebenarnya sedang menyiapkan untuk diri kita. Itu ada kok. Jadi harus kembangkan diri, sesuaikan diri. Saya waktu diminta oleh Politeknik Caltech Rio bersama para psikolog nasional, Bu Eri, Bu Haji Risman, Bu Rusmini Agus Salim, Bu Analisa Widyalibro. Saya ditulis psikolog juga soalnya. Terus saya label lagi. Itu psikolog. Sesekali undang aja. Mbak Analisa ini per jam 5 jutaan. Terus ini ya lebih senior lah. Jakarta lebih senior. Kalau Erik Saputra nggak mikir. Pokoknya jadwal cocok. Dan saya nggak sama Pak Arifin nggak pernah ngomong-ngomong masalah honor. Karena itu bukan urusan saya. Itu urusan yang undang. Saya nggak ngurus itu. Pokoknya waktu cocok ngomong. Nah, jadi kondisi persoalan generasi saat ini Bapak Ibu, kenapa mereka jadi seperti itu? Karena hyper connected. Terlalu banyak yang masuk. Kayak Bapak Ibu lah. Di WhatsApp group itu kenapa kok ada info penting kadang sering terlewat. Tahu nggak? Karena di WA kita ini sering terjadi badai tsunami message. Banyak banget. Jadi orang tuh langsung ngirim banyak dari mana-mana, semua grup dikirim. Karena jadi badai, kita jadi malas. Nah mereka itu seringnya ke Bapak Ibu, karena seringnya connected, hyper jadinya. Dari sini masuk, apalagi tidak punya kontrol. Sering terjadi cyberbullying. Dibully di dunia digital. Karena dibully di dunia digital ingin menunjukkan eksistensi, akhirnya ingin menunjukkan di dunia nyata bahwa mereka lebih hebat. Satu orang penakut ditambah satu penakut jadi berapa? Tengah berarti. Oke. Satu penakut ditambah satu penakut ditambah satu penakut ditambah satu penakut ditambah satu penakut jadi berapa? Jadi berapa? Kurang lagi nih. Bukan 5 penakut, tapi 5 berani. Loh, satu penakut tambah satu penakut tambah satu penakut tambah jadi 5 berani Pak, bukan penakut. Coba tinggal sendiri. Wah, jalan. Bannya bocor. Temannya udah bablas. Apa yang terjadi? Lewat depan rumah orang keluarga. Nonton. Sile. Jauh. Kenapa tinggal sendirian? Jadi sebenarnya ini ingin menunjuk. Yang ketiga, time management. Tidak bisa ngelola waktu. Bingung waktunya ngapain? Orang yang waktunya banyak habis, nggak akan pernah berpikiran hal-hal yang negatif. Kenapa? Jadi kalau mau tahu caranya anak-anak itu supaya waktunya nggak sempat mikirin orang lain, habiskan waktunya. Ustadz Sumanto, Kepala SMK Piri 1 Yogyakarta. Begitu masuk Piri,
anak-anak Piri, tahu kan? Pokoknya ketemu lawan, sparring. Kalau ketemu lawan, wah pokoknya gelut, wah siap. Apa yang dilakukan Ustadz Sumanto tahun 2011 ketika masuk pertama kali di Piri? Langsung bikin ekstrakurikuler bela diri. Loh kok Pak, ekstrakurikuler bela diri? Loh paling tidak, kalau tarung kamu sudah punya teknik. Langsung karate Pak. Olahraga semua ikut karate. Nah, kalau orang main bela diri, dia bisa ngukur. Kalau saya sparring dengan Anda, saya bisa menang apa enggak? Malah paling tidak, yang kedua, kalau akhirnya tarung, gak bonyok gitu loh, karena sudah punya bela, dan akhirnya berubah, karena sudah bisa penguasaan dirinya. Nah, karena habis waktunya, banyak waktunya habis di sekolah dan sampai rumah yang terjadi kecapean, habis bisa tidur, karena waktunya sudah habis. Nah, orang yang gak bisa tidur di malam hari karena overthinking, gara-gara waktunya banyak tersisa dan belum habis di pagi, siang, sore. Karena pagi, siang, sore belum habis, maka yang terjadi malam tersisa. Maka tugas Bapak Ibu, habiskan waktu mereka di sekolah. Sampai di sekolah mereka udah pulang nyerah. Ayo jalan serah. Nah kita bikin program apa Pak kira-kira yang bisa bikin ngabisin energi mereka? Banyak hal. Olahraga, sepak bola, futsal, sekalian, volley, pokoknya ekstra yang ngabisin energi. Dengan selain praktek, udah praktek bola udah isinya coba kalau main bola terus langsung tiba-tiba belajar mesti ngomong apa ya? Karena udah habis kok. Nah yang berikutnya adalah game addiction, ini juga berpengaruh sama candu teknologi. Ya sulit dibedakan antara game sebagai pembelajaran dengan game sebagai pencanduan. Sulit memang sekali. Sulit. Oh, kalau SMK bisa dirubah. Daripada Anda cuma main game, habis udah bikin workshop pembuatan game. Langsung Pak bikin workshop aja Pak. Bikin game, nanti malah mereka bisa bikin game sendiri dijual malah laku, dibalik. Daripada cuma main, yuk kita bikin workshop, bikin game banyak sekarang. Banyak. Nah, apa tantangan berikutnya Bapak Ibu? Adanya penyakit namanya false hope syndrome. Ini udah tak tulis. 4 Juni 2021 di dari baca orang. False hope syndrome itu sindrom harapan palsu. PHP itu kalau orang ke kita. Orang Pak Arifin PHP itu Pak Arifin. Tapi kalau tanpa mereka sadari, mereka sendiri PHP pada dirinya, itulah yang disebut sebagai false hope syndrome. Ayo kamu semangat. Ya, semangat Bu, tapi COVID kayak gini mana bisa. Siap revolusi 2022, menikah. Selamat tinggal 2021. Aku lepas 2021 dengan masa lajang yang penuh dengan kenangan. Dan selamat datang 2022. Dan aku mulai lagi dengan lajang berikutnya. Kok lanjut? Kirain selamat tinggal. Semangat ya, tapi begitu semangat, satu shot, pokoknya semangat, tanda nilai. UN atau apa? ANBK, pokoknya semangat. Ya, pasti bisa. Sebulan lupa. Oke. Yang penting air mengalir ya Pak. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Ya kok ngalirnya ke sungai. Kalau ngalirnya ke comberan. Jadi inilah disebut sebagai false hope syndrome. Jadi punya keinginan dibantah sendiri keinginannya. Ayo semangat. Kalau Pak teman-teman juga biasa aja sih, saya juga. Ya. Maka kata Adira, Bapak Ibu, ada satu pesan dari Adira. Bapak Ibu boleh dengarkan 1 menit.